Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yulianis dengan NIM 2314010306. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-9 yaitu Al-Musafahatu. Terlebih dahulu saya akan membacakan matanya. Al-Musafahatu. Tusannu musafahatu al-rajulaini wal mar'ataini qala summa min muslimaini yaltaqiyani yutasafahan illa ghafara lahumma qabla an yatafarraqa rawahu Abu Daud wa ghairih. Al-mu'anaqatu wat taqbilu wa tukrahu al-mu'anaqatu wat taqbilu fi ar-ra'si illa al-qadimi min safarin aw taba'ada liqa'un ghurfan an ansi qala rajulun ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu minna yalqa akahu aw sadiqihi aina'i lahu qala la qala afa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu qala la qala afa ya'khudhu biyadihi wa yusafihuhu qala na'am rawahu Tirmizi. An Ja'fari qala kharajna hatta ataina al-madinata fatalaqani Rasulullah sallallahu fa'unakini rawahu Abu Daud. Khutbatin nikahi wa yustahabbu al-khutbatin nikahi wa ma yadda'i bihi lil mutazawwij. An ibni Mas'udi qala allamana Rasulullahi tashahhada fi al-hajati fa fi riwayatin al-Baihaqi iza arada ahadukum an yaktuba al-hajati min an-nakahi aw ghairihi falyaqul alhadillaha nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'udzu billahi wa nu'udzu billahi min syururi anfusina man ahidahullahi fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasulullah wa yaki salasiyatin ya annaha nasu attaqu rabbukum allazi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullahal ladzi sa'iluni bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nasa'u ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'ammu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Azab ayat 21. Rahu ashabus sanan wayan bafi lil qatibi an yubayyina huquqiz zawjiyati bazalan lin nasihati wa yubayyini aidan liman lahu amrat atani wujubil adli bainahuma fi al-qismati
wa in lam yaqdir 'alal adli harama alaihi nikahu akhra. Qala ta'ala fankihu ma taba lakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. An-Nisa ayat 3. Adapun terjemahannya yaitu berjabat tangan. Dianjurkan bagi dua pria dan dua wanita untuk berjabat tangan. Nabi SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu dan berjabat tangan, melainkan doa mereka diampuni sebelum berpisah. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Berjabat tangan dianjurkan antara dua pria dan dua wanita. Berpelukan dan berciuman. Berpelukan dan berciuman di kepala tidak disunahkan, kecuali bagi seseorang yang baru pulang dari perjalanan atau setelah lama berpisah. Anas meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami bertemu saudara atau temannya, apakah ia harus mengabarkan kematiannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Laki-laki itu bertanya, "Apakah ia harus memeluk dan menciumnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Laki-laki itu bertanya, "Apakah ia harus menjabat tangannya?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Ja'far yang berkata, "Kami berangkat hingga tiba di Madinah. Lalu Rasulullah SAW menemukan dan memelukku." Hadis riwayat Abu Daud. Dianjurkan untuk menyampaikan khotbah nikah dan tentang khotbah nikah. Dianjurkan untuk menyampaikan khotbah nikah dan menyebutkan apa yang dituntut oleh calon pengantin. Dari Abu Mas'ud yang berkata, Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca tasyahud ketika mengajukan lamaran, dan salah sebuah riwayat dari Al-Bahaqi, jika salah seorang di antara kami ingin melamar atau hal lainnya, hendaklah ia mengucapkan, Allah, kami memujinya, kami mohon pertolongannya, kami mohon ampunnya, kami berlindung kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami sendiri. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan dia melindungi 3 ayat, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya menciptakan pasangannya, dan dari keduanya dia memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan bertakwalah kepada Rahim-Rahim, sesungguhnya Allah Maha melihat atasmu wanita." Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 1 itu, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana seharusnya bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Adapun dalam surah Al-Imran yaitu, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang adil, maka dia akan memperbaiki bagimu perbuatan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh telah memperoleh kemenangan yang benar. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Adapun diriwayatkan oleh para penyusun sunnah, pelamar harus menjelaskan hak-hak pernikahan sebagai bentuk nasihat yang tulus, dan ia juga harus menjelaskan kepada seseorang pria yang memiliki 2 istri kewajiban untuk berlaku adil kepada mereka dalam hal waktu dan sumber daya. Jika ia tidak mampu berlaku adil, maka dilarang baginya untuk menikahi istri lain. Allah telah berfirman, maka kawinlah wanita-wanita yang kamu sukai, dan 3 atau 4, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, dan maka kawinlah dengan seorang saja. An-Nisa ayat 3. Pada materi yang ke-9 ini menjelaskan tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja intransitif, yaitu fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk melengkapi maknanya. Maknanya sudah sempurna hanya dengan adanya subjek atau fa'il. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu tidur, duduk, pergi, dan contoh dalam bahasa Arab adalah khoraja artinya keluar, jalasa artinya duduk, nama artinya tidur. Contoh fi'il lazim dalam matan ini yaitu yusanun artinya disunahkan, yaltaqiyani artinya mereka bertemu,
Taba'ada artinya menjauh, yalqa artinya bertemu, kharajana kami keluar, ataina kami datang, atau bentuk perintah, qaulu bertakwalah, qaulu ucapkanlah, fawaza artinya ia beruntung. Adapun fi'il muta'adi artinya kata kerja transitif. Fi'il muta'adi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau satu atau lebih untuk melengkapi maknanya. Tanpa objek maka maknanya terasa menggantung atau tidak lengkap. Contoh dalam bahasa Indonesia itu makan membutuhkan apa yang dimakan, membaca itu membutuhkan apa yang dibaca. Contohnya dalam bahasa Arab itu akola artinya makan, qara'a artinya membaca, kotaba artinya menulis. Adapun dalam matan ini tentang fi'il muta'adi yaitu yusafihani artinya mereka bersalaman, tukrahu dibenci dan tidak disukai, yukabbaluhu dia menciumnya, yukhudhu dia mengambilnya, allamana artinya dia mengajarkan kami, nasta'inuhu kami minta pertolongan kepadanya. Dan banyak lagi contoh fi'il muta'ada dalam matan ini. Adapun isi kandungan dari matan ini yaitu isi kandungannya itu menjelaskan bahwa berjabat tangan antara dua pria atau dua wanita merupakan sunnah yang bersabda bahwa ketika dua dianjurkan dalam Islam, Rasulullah SAW orang muslim bertemu dan berjabat tangan, dosa-dosa mereka akan diampuni sebelum keduanya berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa berjabat tangan menjadi tanda kasih sayang, persaudaraan dan silaturahmi yang bernilai pahala. Sementara itu, berpelukan dan berciuman tidak disunahkan kecuali dalam keadaan tertentu, seperti ketika seseorang baru pulang dari perjalanan jauh atau lebih lama tidak bertemu, menegaskan bahwa bentuk sapaan yang paling Rasulullah SAW utama adalah dengan berjabat tangan, bukan dengan pelukan atau ciuman. Adapun dalam khutbah nikah disunahkan bagi khatib atau pelamar untuk membaca khutbah yang berisi pujian kepada Allah, syahadat dan ayat tentang takwa. Khutbah ini juga berfungsi sebagai nasihat agar kedua mempelai memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan. Seorang suami diingatkan untuk berlaku adil apabila memiliki lebih dari satu istri, dan apabila tidak mampu berbuat adil maka ia dilarang untuk menikah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keadilan dan bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.